Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget nih, saya buat vlog ini di Surabaya. Kenapa? Karena saya lagi menghadiri soft opening Athena Surabaya. Jadi ini cabang ke-9 saya. Jadi Athena sudah buka di Surabaya. Dan saya juga mau nepati janji dengan kalian karena saya akan memberikan 4 produk diet yang saya rekomendasi untuk kalian karena bagus dan juga aman. Nah, sebelum kita masuk ke diet nih, ada baiknya kalian nonton 5 hal yang wajib kalian ketahui tentang diet. Kenapa ya? Kalau menurut saya ya, kalau orang tidak tahu dasar, langsung ngelihat pengen instan aja kayak gitu punya. Kalian nggak akan dapat intinya. Kalian harus tahu dasarnya dulu. Di mana-mana kalau kita mau belajar matematika ya, kita harus belajar dulu tambahan dulu, kurangan dulu, bagian dulu, baru kalian. Jangan langsung belajar cos, sinus, tangen, langsung belajar gaya, langsung belajar energi. Belajar dulu tambahan, kurangan. Kalian bagian pinterin itu dulu, baru belajar yang lain. Kalau kalian langsung ke sana, langsung ke atas, ngaco nanti ilmu kalian, ujung-ujungnya tersesat, nggak ngerti. Untuk itu 5 hal yang paling mudah yang harus kalian mengerti ini harus kalian tonton dulu. Nah, hari ini nih saya mau bahas tentang obat diet, suplemen diet. Sepenting apa sih dok? Penting sih menurut saya, walaupun menurut penelitian ini cuma berefek 5%. What? Kecil banget 5%? Iya, sekecil itu. Tapi menurut saya efek obat diet lebih dari 5%. Loh, kenapa seperti itu dok? Oke, kita lihat piramida diet ya. Jadi piramida diet itu yang paling bawah itu total kalori. Lalu makronutrien. Lalu di atasnya lagi ada mikronutrien, ada timing, ada jam makan, dan yang terakhir yang paling kecil di sudut paling atas 5%-nya itu adalah suplemen. Tapi jangan salah loh, kalau suplemennya bisa mempengaruhi ke total kalori, jadi penting kan? Contohnya kayak gini, saya makan obat tertentu yang mengurangi penyerapan kalori, jadinya ke total kalori. Saya makan obat tertentu yang isinya itu fibernya tinggi banget, dan akhirnya berpengaruh ke mikronutrien. Kalau saya makan obat tertentu dan menghalangi nafsu makan saya, sehingga sayanya jadi nggak nafsu makan, jatuhnya akan ke time management. Artinya 5% ini kalau memang bisa berpengaruh ke piramida secara keseluruhan, efeknya bisa lebih dari 50%. Bayangkan, ya kalau kalian mainkan trik kecil obat diet ini, bisa pengaruhnya besar pada diet kalian. Tapi catatan untuk kalian ya, tidak ada satupun obat diet di dunia ini ya, yang membolehkan kalian makan apa aja. Jadi menyingkirkan 5 hal tadi, 5 hal dasar dalam diet tadi. Nggak akan ada yang kayak gitu punya. Jadi kalau ada orang halu yang ngomong, makan obat diet ini kalian boleh makan sepuasnya. Bohong banget yang kayak gituan punya. Itu justru saya curiga obat-obat seperti itu punya. Bisa jadi obat tersebut mengandung sibutramine. Dan yang seperti kita tahu, sibutramine itu berbahaya banget untuk tubuh kita. Dan sudah di-ban oleh BPOM sejak tahun 2010. Jadi ini berbahaya banget dan kita nggak mau makan obat diet yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi kita pengen diet, pengen kursus supaya kita sehat, bukan jadi sakit-sakitan. Langsung aja yuk, obat diet apa sih yang saya rekomendasi untuk kalian semuanya? Yang pertama, Slim Tea. Ini sebenarnya yang saya konsumsi sendiri sih, sempat saya konsumsi sih ya. Ini sebenarnya isi kandungannya ada psyllium husk. Apa sih itu psyllium husk? Saya suka ya karena Slim Tea ini menurut saya ini ingredientnya itu bagus. Kekuatannya itu ada di ingredient, bukan di marketing menurut saya ya. Jadi ingredientnya itu apa sih? Ingredientnya itu psyllium husk. Psyllium husk itu sebenarnya fiber, jadi serat. Ada 2 macam serat di dalam psyllium husk, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Apa sih fungsinya? Jadi serat tidak larut air itu membersihkan usus dan membuat makanan itu jadi lebih banyak. Dan dia juga mengikat makanan sehingga makanan itu terlihat jadi lebih banyak di dalam perut kita, sehingga menimbulkan efek lebih penuh, lebih kenyang. Dan juga ada serat larut air yang membantu mengikat lemak dan gula. Nah, ini penting banget nih. Dulu saya nggak tahu nih seberapa penting nih serat ini. Ternyata serat ini penting banget loh. Jadi kayak gini ya, kalau kita makan sesuatu, terutama yang manis ya, insulin dalam tubuh kita itu meningkat ya. Kalau insulin dalam tubuh kita meningkat terlalu tinggi nih, akhirnya merangsang glukagon itu rendah dan penumpukan lemak dalam tubuh kita itu tinggi.
Nah, ada tipsnya nih. Jadi kalau kita makan sesuatu, bagaimana cara kita makan sesuatu, insulinnya tuh nggak spike naiknya tinggi. Jadi sedang-sedang aja, tapi panjang. Jadi caranya adalah pakai serat. Jadi kalau kita makan sesuatu pakai serat, ya jadi kayak makanan itu nggak langsung diserap tubuh. Langsung jadi dipecah pelan-pelan. Jadi serat ini penting banget untuk memecah makanan itu pelan-pelan. Sehingga insulinnya tadi jadinya nggak spike ya, jadinya nggak tinggi, jadinya naik tapi sedang dianya ya. Dan sehingga apa? Glukagon tuh jadi tinggi. Kalau glukagon tinggi, sehingga dia akan memecahkan energi dari otot dan hati. Sehingga cadangan lemak kita itu ikut dibakar. Nah, ini menarik banget. Jadi makan serat akan menyebabkan penyerapan makanan kita tuh jadi lebih lambat. Sehingga energi yang kita dapetin itu bisa dari pembakaran lemak. Simple banget kan. Jadi ada penelitiannya juga nih. Kalau kita sarapan plus minum psyllium membuat kita tuh jadi lebih kenyang dan nggak cari cemilan. Jadi bagi kalian yang sering cari cemilan tuh jam 10, jam 11 sudah cari cemilan tuh, kalian wajib sarapan plus minum psyllium khas. Ya bagus banget sehingga kalian tuh nggak ngemil lagi, cuma pas makan siang aja. Kalau Slim Tea ini saya sarankan minumnya 2 kali sehari sih. Jadi waktu sarapan dengan waktu makan sore ya, karena saya nggak makannya malam sekitar jam 5 sore. Dan juga di dalam sini tuh ada serat-serat lainnya seperti raspberry dan buah-buah lainnya. Dan yang menarik menurut saya nih, pemanis yang dipakai adalah stevia dan nggak banyak loh yang seperti itu punya. Jadi banyak yang bikin teh seperti ini punya, minuman seperti ini punya, tapi pemanisnya pakai dextrose. Jadi kayak apa ya? Menurut saya ada manfaatnya di dalamnya, kayak pakai psyllium, pakai ekstrak ini, fibernya kaya. Tapi di dalamnya ada dextrose yang seperti kita ketahui, gula itu tidak baik untuk diet. Jadi gula itu benar-benar penjahat di dalam diet. Gula itu yang dapat menyebabkan kalian gendut, bontet. Dan saya senang itu di dalam ini pakainya pemanisnya stevia. Jadi tetap bisa diminum, tetap ada enaknya, tapi bermanfaat bagi tubuh kalian. Yang kedua, simple banget nih, teh hijau. Jadi teh juga bisa ngurangin berat badan tuh. Kayak gimana tuh dok caranya? Sebenarnya teh dan kopi tanpa gula. Sekali lagi saya bilang, kalau ada gulanya nggak ada gunanya tuh teh dengan kopi ya, percuma. Manfaatnya kecil, mudaratnya yang banyak ya, sama aja bohong, sama aja gendut, dan sama aja menambah kalori kalian. Jadi nih, teh hijau dan kopi itu ternyata di dalamnya mengandung kafein. Ternyata kafein itu bisa meningkatkan metabolisme kita. Jadi kalau metabolisme kita meningkat, jadi kayak kebutuhan energi kita itu meningkat tuh. Dan akhirnya mengurangi jatah makanan kita. Jadi total kalori yang masuk, metabolismenya meningkat tuh. Nah, makanya kayak bilang, kalian harus nonton yang 5 hal dasar tentang diet tuh supaya kalian mengerti. Jadi ini simpel banget kan, minum teh setiap pagi atau setiap sore. Saya sih biasa minum teh ya. Dan teh yang saya minum adalah teh hijau tanpa gula. Itu bisa membantu diet kalian tuh, bayangkan. Simpel banget kan, dan murah banget. Tapi bukan teh jati Cina, karena menurut saya teh jati Cina itu lebih ke pencahar sih menurut saya daripada obat diet. Saya nggak suka. Yang ketiga, nah kalau ini racikan dokter. Jadi dok, ada nggak sih obat yang benar-benar menurut FDA bagus untuk diet? Ada banyak malah ya. Saya akan memperkenalkan 2 obat, tapi karena ini menurut FDA, maka itu obat-obat ini akan didapatkan dengan peresepan dokter dan dikeluarkan oleh apotek. Jadi kita tuh benar-benar periksa. Nah, untuk pasien yang seperti apa? Untuk pasien yang punya IMT lebih dari 27 atau 30 ya. 30 itu obesitas sudah ya. Atau dengan resiko penyakit yang tinggi. Contohnya dengan penyakit jantung, kegembukan, diabetes. Jadi si dokternya itu harus buru-buru nurunin berat badan si pasien ya. Kalau enggak ya berakibat jelek bagi badannya. Nah, untuk itu perlu obat-obatan tertentu untuk membantu kamu. Ada beberapa obat nih saya suka ya. Salah satunya golongan Orlistat. Saya nggak akan sebut merek obat karena saya tidak mempromosikan obat dari dokter terutama ya. Takutnya kalian akan beli online. Jadi saya hanya kasih tahu aktif ingredientnya aja. Bagaimana cara kalian mendapatkan obat ini gampang banget. Kalian silakan konsultasi. Bisa ke dokter-dokter lainnya atau juga dengan saya juga boleh, ke klinik saya juga boleh ya. Nah, obat racikan pertama ini Orlistat sebenarnya ya. Orlistat itu dia mengikat lemak. Nah ini spesial banget. Jadi bagi kalian yang nggak bisa nahan makan, ya kayak saya itu hobi makan banget ya, sumpah. Saya itu nggak bisa diet, nggak makan apa-apa, nggak bisa nahan diri. Itu sulit banget bagi saya sih sebenarnya. Jadi saya pengen kalau lihat martabak, ya pengen dong. Sebagai manusia biasa, saya pengen makan martabak. Nah, inilah fungsinya Orlistat itu. Atau kalau di klinik saya ini namanya Oke Slim. Jadi kalau saya mau makan martabak nih, atau makan makanan berlemak lain nih, saya minum Orlistat ini 1 jam sebelum atau 1 jam setelah,
lemak yang saya makan itu 30-70%-nya akan dibuang lewat feses. Hebat nggak? Jadi kayak kamu makan sesuatu, misalnya ini makanan ya, masuk ke tubuh kamu, terus 30-70%-nya itu dibuang, kayak nggak diserap, lemaknya aja. Jadi kayak apa ya? Kayak makanan yang kamu makan itu cuma lewat di tenggorokan kamu aja. Spesial kan? Dan ini sudah saya coba sendiri. Jadi pas saya mau makan martabak tuh saya makan ini ya. Besok pagi apa yang terjadi? Begitu saya BAB nih, saya melihat di kloset saya itu banyak butiran-butiran lemaknya. Sorry jorok dikit. Jadi kayak nggak dikonsumsi. Nah, cara kerjanya gimana? Sebenarnya dia menghambat enzim lipase. Enzim lipase itu yang menyerap lemak dalam makanan tersebut ya. Karena nggak keluar enzimnya, sehingga lemaknya itu nggak dicerna. Sehingga dikeluarin gitu aja. Jadi ya bagi kalian yang nggak bisa nahan, pengen banget, sudah mupeng banget, nggak apa-apa, makan aja. Kalian bisa makan obat ini. Jadi makan obat ini tricky dikit daripada kalian muntahin kan. Muntah nggak enak ya. Lebih bagus kalian makan obat ini deh. Jadi kalian makan dapat enaknya, tapi lemaknya kalian buang. Tapi nggak semua lemak yang dibuang ya. Yang keempat, ini juga masih racikan ya. Jadi ada obat nggak dok untuk nahan nafsu makan? Ada. Jadi obat ini saya namakan Stop It. Jadi ini penamaan dari saya sendiri ya. Karena saya tidak mau kasih aktif ingredientnya. Stop It ini saya ada jual di klinik saya juga. Tapi sekali lagi ini by konsultasi. Stop It ini akan membantu kalian untuk tidak nafsu makan. Jadi bagi kalian yang ngomong, dok aku ini sebenarnya pengen diet. Tapi aku tuh nggak bisa berhenti. Kayak apa ya? Kayak pengen makan terus, ada rasa lapar terus kayak gitu. Kalian bisa dibantu dengan mengkonsumsi suplemen ini atau obat ini. Jadi obat ini akan membantu buat kalian tuh nggak nafsu makan. Dan ini juga sudah saya coba. Jadi waktu saya makan beneran loh, rasanya tuh kayak lihat makanan tuh nggak nafsu sama sekali, nggak pengen makan. Yang tadinya saya sudah lapar kayak gitu, punya makan ini kayak 1 sendok, 2 sendok, oke lah, sudah selesai kayak gitu punya. Jadi makanan enak sekalipun kelihatan jadi nggak enak lagi. Bagus banget kan. Jadi ini bagus untuk membantu kalian supaya kalian nggak menggebu-gebu pengen makan. Gimana dok cara dapetinnya? Jadi obat ketiga dan obat keempat, jadi Orlistat tadi atau Oke Slim dan juga Stop It kalian bisa dapetin di klinik ya, by konsultasi. Boleh nggak dok? Nggak dengan dokter Richard, boleh nggak dengan dokter lain? Silakan aja. Ya, tapi by indikasi. Jadi saya juga nggak sembarangan kasih. Saya nggak mau kasih orang yang punya badan langsing kayak gitu punya, pengen ngejaga badannya, tapi pakai obat-obat kayak ginian punya, nggak saya kasih. Tapi bagi orang yang obesitas, membutuhkan pertolongan, pasti saya kasih. Nah, itu dia 4 obat diet yang saya rekomendasi. Semuanya penting sih menurut saya dan semuanya itu kalian bisa combine enaknya ya. Jadi saya bisa pakai psyllium husk ya untuk membantu saya tuh agak lebih kenyang ya. Saya juga biasa minum teh tanpa gula tentunya, dan kalau saya makan makanan berminyak saya bisa pakai Oke Slim. Dan kalau saya lagi jarang sih, obat keempat saya jarang karena saya masih bisa kontrol nafsu makan saya. Tapi kalau misalnya nggak terkontrol nafsu makan kamu bisa pakai Stop It. Jadi kayak 4-4-nya kalian bisa pakai dan 4-4-nya itu aman asal digunakan sesuai prosedur. Percayalah, tidak akan ada obat yang aman 100%. Semuanya aman kalau digunakan sesuai dengan cara pakainya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kalian sukses dietnya dan nanti akan saya buat video selanjutnya obat suplemen diet yang tidak saya rekomendasi. Ada nyamuk di kamera. Lewat nggak? Oke, udah selesai.